Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman subscriber sekalian, para netizen yang budiman, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Kembali kita pada channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Pada kali ini kita akan mendengarkan jawaban dari Ketua Robitoh Alawiyah akan riset ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang meragukan keabsahan nasab para habaib, di mana tersambungnya nasab habaib kepada Ahmad bin Isa Ar-Rumi melalui Alwi bin Ubaidillah itu diragukan karena periwayatannya terputus. Akan tetapi kita dengarkan dulu ini bantahan dari Ketua Robitoh Alawiyin. من الخمسة المذكورين في بيت القصيدة هذه فهو الإمام البارع والبدر الساطع ذو التواضع الحقيقي والسر المصطفوي والسمت النبوي السيد عبيد الله بن أحمد بن عيسى. كان إماما جوادا وحبرا راسخا ذا كرم وسخاوة ومروءة وتقى وكمال خلق وبر ووفاء، سما حال في الخيرات والمحاسن. وكان من شدة تواضعه وكمال معرفته لنفسه لا يتسمى بعبد الله، بل يصغر اسمه عبيد الله إجلالا لربه واحتقارا لنفسه، ولا يرضى بغير التصغير. Untuk supaya menangkan tokoh-tokoh yang terhasut, maka Sayyidina Ali bin Muhammad bin Jadid, Ali bin Muhammad bin Jadid ini salah satu putra dari Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa, tapi turunannya nggak ada sampai sekarang. Ada Jadid, ada Basri. Karena itu yang berketurunan sampai sekarang habaib ini dari Alwi dok. Jadid sama Basri sudah berhenti turunannya. Nah, saat itu Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ahmad al-Muhajir diperintahkan untuk pergi ke Irak, mengumpulkan orang-orang ulama, orang-orang sulaha yang ada di Irak untuk menyatakan bahwa mereka nasabnya adalah benar turunan Nabi. Dan di saat itu banyak orang yang mengaku turunan, bahkan yang Goromitoh mengaku turunan Nabi, tapi salah. Kemudian waktu haji, ulama yang di Hadramut waktu itu haji, yang dia tadi itu karena mendapatkan fitnah hasutan tadi itu, dikumpulkan juga, ditemukan dengan ulama Irak, dan akhirnya sepakat bahwa memang mereka turunan Nabi SAW. Jadi gejolak itu ada saat itu, tapi akhirnya terselesaikan di zamannya Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, yang diperakasai oleh Sayyid Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ahmad al-Muhajir radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, begitu ya teman-teman. Telah sama-sama kita dengarkan dan kita simak bersama-sama pemaparan daripada Ketua Robitoh Alawiyin Habib Taufik Assegaf. Cuman menurut saya justru pernyataan beliau ini mengundang tanda tanya besar. Ya. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwasanya untuk menenangkan para tokoh-tokoh yang terhasut, mungkin tokoh-tokoh yang terhasut dengan riset ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mungkin itu maksudnya beliau, tapi wallahu a'lam, karena video ini saya dapat kiriman dari teman bahwasanya ini adalah bantahan dari Ketua Robitoh Alawiyin atas riset ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang pada intinya meragukan keabsahan silsilah nasab Bani Alawi, di mana periwayatannya terputus sejak 550 tahun. Nah, tanda tanya besarnya di sini adalah ketika beliau mengatakan bahwasanya Ali bin Muhammad bin Jadid
bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Jadi Ubaidillah itu punya anak 3 menurut beliau. Ya, salah satunya adalah Jadid, Basri, Alwi. Nah, ini kita cerita yang Jadid. Kata beliau, Jadid ini punya anak Muhammad, punya anak Ali. Artinya Ali ini adalah cucu daripada Ubaidillah. Di mana Ubaidillah itu dinyatakan sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Ali bin Muhammad bin Jadid, kata beliau, itu pergi ke Irak. Pergi ke Irak, mengumpulkan para ulama dan para orang-orang saleh untuk mempersaksikan isbat nasabnya, kesahihan nasabnya. Berarti yang dikumpulkan saat itu adalah para ulama ahli nasab, karena berkaitan dengan kesahihan isbat nasab keluarga Bani Alawi. Dikumpulkan untuk mempersaksikan kesahihan, ketersambungan nasab Bani Alwi melalui Ahmad bin Isa Ar-Rumi kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama-ulama Hadramut juga meragukan keabsahan ketersambungan silsilah nasab Bani Alwi melalui Ahmad bin Isa Ar-Rumi kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika musim haji dipertemukanlah para ulama Hadramut dengan para ulama Irak yang sebelumnya sudah mempersaksikan isbat nasab keluarga Bani Alawi sahih bersambung kepada Rasulullah melalui Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Yang jadi pertanyaan besar adalah, kenapa tidak satu pun dari ulama ahli nasab di zaman itu yang mempersaksikan kesahihan isbat nasab keluarga Bani Alwi di Mekkah dan di Irak kok tidak merekam sejarahnya dan juga tidak menulis catatan silsilahnya di kitab-kitab para ulama ahli nasab dari mulai abad itu sampai sekarang? Tidak satu pun ulama ahli nasab di zaman itu sampai ke zaman ke sekarang tidak ada satupun yang menulis. Itu pertanyaan besarnya. Artinya cerita yang disampaikan oleh Ketua Rabithah Alawiyin ini sangat lemah sekali secara logika, keilmuan. Tidak bisa membantah riset ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, apalagi menurut beliau untuk menenangkan para tokoh-tokoh yang terhasut. Justru kalau sampean menjawab seperti ini, itu malah akan menumbuhkan pertanyaan besar yang kedua kalinya. Gitu ya kira-kira teman-teman ya. Nah, jadi pada intinya sampai detik ini tidak ada jawaban yang bisa merobohkan, membatalkan atau membantah riset ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tapi kita tetap menunggu jawaban dari Rabithah Alawiyin, jawaban resmi. Apa jawaban resminya? Yaitu menyambut ajakan diskusi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang terbuka dan terpublikasi, bisa disaksikan oleh semua masyarakat Indonesia. Nah, kiranya demikian dari saya. Mudah-mudahan bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, bisa menambah pengetahuan dan kefahaman kita dalam menyikapi polemik yang terjadi saat ini, dan mudah-mudahan semua ini bisa membawa hikmah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.